Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabar pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik, jumpa lagi dengan Ustazah Sayu. Dan materi kali ini yang akan kita pelajari yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, hakikat dan teori kedaulatan, kedua, bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang ketiga, melaksanakan prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan? Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang ada pada suatu negara untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Selanjutnya, sifat-sifat kedaulatan. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara, dan kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu yang pertama, asli. Asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen. Permanen artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Ketiga, tunggal. Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Dan yang keempat, tidak terbatas. Artinya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Ingat, sifat-sifat kedaulatan ada 4, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Kemudian, apa saja bentuk kedaulatan? Kedaulatan terdiri dari 2, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Ingat tadi, apa arti dari kedaulatan? Kedaulatan itu tadi kan kekuasaan tertinggi. Nah, jadi arti dari kedaulatan ke dalam yaitu kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur semua yang ada di negara, termasuk sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan kedaulatan keluar yaitu kekuasaan tertinggi suatu negara untuk melakukan suatu hubungan dengan negara lain. Contohnya seperti perjanjian dengan negara lain, baik itu perjanjian bilateral maupun multikultural. Selanjutnya, teori kedaulatan. Nah, di sini terdapat beberapa teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan. Terdapat 5 teori. Yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan ini di mana suatu kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan, bahwa Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Contoh negara-negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan yaitu contohnya Raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, dan Kaisar Tiongkok. Kemudian teori kedaulatan raja, di mana menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi di sini kekuasaan tertingginya ada di tangan raja, di mana raja menurut mereka adalah penjelmaan Tuhan.
Kemudian teori kedaulatan negara, bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Kedaulatan itu muncul bersamaan dengan timbulnya suatu negara tersebut. Kemudian yang keempat yaitu teori kedaulatan hukum, yaitu kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku dari negara tersebut. Dan yang terakhir yaitu teori kedaulatan rakyat. Nah, teori ini menganggap bahwa rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dan merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, perlu diingat bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat, di mana rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia. Nah, prinsip negara kedaulatan rakyat itu memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Masih ingat demokrasi itu apa? Dulu kalian pasti pernah mempelajari tentang arti demokrasi. Dan landasan hukum negara Indonesia yaitu menganut kedaulatan rakyat sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan yang kedua, landasan hukum yang kedua yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi jelas bahwa landasan hukum negara Indonesia yang menganut kedaulatan rakyat itu sudah ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian, prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik. Kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu tadi sudah jelas terdapat dalam pasal 1 ayat 2. Kemudian yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, di mana masa jabatan seorang Presiden yaitu maksimal 5 tahun. Nah, kita memasuki indikator pencapaian kompetensi yang ketiga, yaitu melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Terdapat beberapa sub, yaitu perkembangan yang pertama yaitu perkembangan demokrasi di negara Indonesia
Yang kedua yaitu perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Ketiga, lembaga-lembaga negara yang ada dalam negara Indonesia. Yang keempat yaitu hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian, dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Nah, demokrasi parlementer ini disebut juga sebagai sistem demokrasi liberal, di mana pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang, karena pada umumnya saat itu rakyat menolak adanya RIS. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan dengan UUDS 1950. Namun karena demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia, akhirnya terjadi silih bergantinya kabinet, kemudian menjadi pembangunan di Indonesia menjadi tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Kemudian demokrasi berganti menjadi demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Anak-anakku sekalian, demokrasi terpimpin disebut juga dengan Orde Lama. Nah, pengertian demokrasi terpimpin sendiri terdapat pada sila keempat Pancasila, yaitu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kemudian pada tahun 1966, demokrasi berubah menjadi demokrasi Pancasila, yang dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pada periode ini juga secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden yang tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden, sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden, kemudian digantikan oleh Bapak Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Kemudian pada tahun 1998 juga demokrasi berubah menjadi demokrasi Pancasila masa reformasi. Pada demokrasi Pancasila masa reformasi, pada dasarnya demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Selain itu juga dengan meningkatkan peran lembaga negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, pada demokrasi Pancasila saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR, hasil pemilu tahun 1999 yang memilih presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lainnya.
Dan selanjutnya, perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Di Indonesia, sistem pemerintahannya juga mengalami berbagai perubahan. Yang pertama yaitu sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Nah, dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Anak-anakku sekalian, kelebihan dari sistem parlementer ini dibanding dengan sistem presidensial adalah keefektibilitasnya dan tanggapannya kepada publik. Sedangkan kekurangannya adalah sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti terjadi pada masa tahun yaitu 1945 sampai 1959. Kemudian berubah menjadi sistem semi parlementer. Nah, sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintah RIS, maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkan Undang-Undang RIS. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan semi parlementer. Mengapa? Yaitu disebabkan karena pada saat itu menteri diangkat oleh presiden, kemudian perdana menteri diintervensi presiden. Ketiga, kabinet dibentuk oleh presiden. Keempat, menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. Dan yang kelima, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian berubah menjadi sistem presidensial, yaitu pada saat ini sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Lebih jelasnya, kalian bisa baca buku paketnya, yaitu halaman 73 tentang perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia itu seperti apa. Di situ juga dijelaskan ciri-ciri pemerintahannya seperti apa, kemudian kelebihan dan kekurangannya juga sudah ada di buku paket tersebut ya. Selanjutnya yaitu lembaga-lembaga negara di Republik Indonesia. Berikut merupakan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar. Terdiri dari MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, kedua Presiden, ketiga DPR Dewan Perwakilan Rakyat, keempat Dewan Perwakilan Daerah, kelima Mahkamah Agung, dan yang keenam BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nanti bisa kalian baca lebih jelasnya, yaitu terdapat dalam buku paket halaman 78. Di situ juga sudah jelas tugas-tugas dari lembaga negara tersebut apa, bisa kalian baca nanti ya. Dan yang terakhir yaitu hubungan antar tiap lembaga. Nah, anak-anakku sekalian, pelaksanaan kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat dan pemegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga-lembaga negara itu harus berhubungan satu sama lain untuk mencapai keseimbangan. Terdapat beberapa hubungan. Yang pertama yaitu hubungan MPR dengan DPR dan DPD, kedua yaitu hubungan DPR dengan Presiden, DPD, MPR dan MK, ketiga yaitu hubungan DPD dengan BPK,
atau Badan Pemeriksa Keuangan. Keempat yaitu hubungan MA dengan lembaga negara lainnya. Dan yang kelima yaitu hubungan MK dengan Presiden, DPD, MPR, BPK, dan MA, dan juga KY. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu tugas kalian. Yang pertama, membuat peta konsep dari materi yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Yang kedua yaitu kedaulatan apa yang dianut oleh negara Republik Indonesia. Tolong dijelaskan juga ya secara singkat. Tadi Ustazah juga sudah menjelaskan kedaulatan apa yang dianut oleh Indonesia. Ketiga yaitu jelaskan secara singkat perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Jika penjelasan Ustazah kurang paham, kalian juga bisa dilihat bukunya, buku paketnya. Di situ terdapat perkembangan sistem pemerintahan di negara Indonesia. Silakan dikerjakan di buku tugas. Ustazah tidak menerima jika kalian dikerjakan via ketik. Jadi kalian harus mengerjakan di buku tugas. Ditulis ya. Kemudian foto dan kirim ke nomor WA Ustazah Sahyu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.